Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menunjukkan setiap tahun di Indonesia ada sekitar 2 juta janin tak bersalah yang mati karena digugurkan. Selain itu, aborsi menempati urutan teratas penyebab kematian di sejumlah negara termasuk di Asia. Sebut saja namanya Maya. Ibu 2 anak ini adalah tulang punggung keluarga. 2 tahun lalu, Maya pernah melakukan aborsi ilegal di salah satu klinik di Jakarta, Indonesia. Ketika itu, ia tidak punya pilihan. Kehamilannya semakin membesar. Sementara, perusahaan yang akan mengirimkan sebagai tenaga kerja ke Malaysia tidak memperbolehkannya hamil. Khawatir kehilangan sumber penghasilan, Maya dan suaminya memutuskan untuk menggugurkan si jabang bayi. Suami lagi dalam keadaan nganggur. Di keluarga hanya tulang punggung saya. Melihat keadaan kondisi suami yang masih seperti ini, ada pikiran saya seperti ini. Mencari uang dalam keadaan hamil, kayaknya tuh beban saya tuh berat sekali gitu. Maya mengaku menyesal, tapi saat itu ia menghadapi pilihan sulit. Maya mencoba memutar kembali peristiwa pengguguran jabang bayinya itu di bilangan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Sesampainya di sana, ia langsung dihampiri seorang tukang ojek yang merupakan calo aborsi ilegal. Setelah menyepakati harga, Maya lantas diantar ke salah satu klinik di daerah itu. Di sana saya ditangani ada 2 suster. Periksa, saya suruh tiduran. Susternya menghampiri saya sambil membawa segelas air sama obat 2 butir. Saya suruh minum dulu. Setelah setengah jam itu memang terus saya dipanggil suruh masuk. Ada dua bidan yang menghampiri saya, nanganin saya. Di situ saya suruh tiduran, suruh rileks aja, jangan takut-takut. Saya dihibur sampai saya nggak sadar lagi. Kami mencoba menghampiri klinik tempat Maya melakukan aborsi 2 tahun lalu. Di sana, kami bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku baru saja selesai melakukan aborsi. Enggak, Tidur doang, tahu-tahu udah pakai praktek. Kan dibius Berasa nggak? enggak, masuk sama sekali enggak. Tidur, saya bangun tidur. Berapa lama balik? Tahu-tahu. Meski dilarang tegas dalam Undang-Undang Kesehatan, praktek aborsi di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan kedokteran. Sebagian pihak setuju dengan praktek aborsi atas dasar hak individu untuk menentukan masa depan. Sebagian lain menentangnya karena aborsi dianggap sebuah pembunuhan. Caranya ya, ini mau legal sama ilegal, provokator atau medisinalis sama. Pokoknya proses mengeluarkan gitu kan. Kehamilan di bawah 20 minggu itu abortus namanya. Ada cara mekanik, ada yang pakai obat. Ada yang pakai obat, sekarang berbagai obat-obatan juga untuk melakukan aborsi juga terjadi. Terus yang berikutnya lagi ada yang pakai aktivitas, ada yang pakai loncat-loncat, ada yang lari-lari, ada yang kerja berat dan sebagainya kayak gitu. Tapi ada yang bilang pakai makanan juga bisa, nanas lah segala, tapi saya nggak percaya tuh kayak gitu-gitu makanan. Jadi mungkin 3 itu aja kali ya.